Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok anggota geng motor menghadang dan merusak bus pariwisata di Kabupaten Bandung. Sebuah truk pengangkut hewan kurban gagal menanjak dan terperosok ke dalam jurang sedalam 15 meter di Kecamatan Curug, Kabupaten Sukabumi. Hasil tim investigasi terkait pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu akan diumumkan Selasa pekan depan. Aksi tidak terpuji dilakukan sekelompok anggota geng motor di Kabupaten Bandung. Mereka menghadang dan melakukan perusakan terhadap bus pariwisata. Video amatir yang direkam seorang kernet bus merekam saat kelompok remaja anggota geng motor menghadang bus pariwisata di Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sambil mengacungkan kayu balok, para pelaku merusak bodi kendaraan. Sementara pelaku lainnya sempat menghadang bus sebelum kabur tancap gas mengendarai sepeda motor ke arah Majalaya. Video peristiwa mencekam ini kemudian viral di media sosial. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 18 Juni 2023 sekitar pukul 23 malam hari setelah bus yang dikemudikan Pundi Febrian mengantar rombongan wisatawan dari Pangandaran. Saat kejadian, bus dalam keadaan kosong dan hendak kembali ke garasi di daerah Majalaya. Namun di tengah perjalanan dihadang sekelompok remaja yang teridentifikasi merupakan salah satu anggota geng motor usai merayakan ulang tahun. Penyidik Satreskrim Polresta Bandung yang bergerak cepat akhirnya menciduk 4 orang pelaku di lokasi yang berbeda. Mereka terdiri dari 3 orang yang masih di bawah umur dan topan berusia 20 tahun yang menjadi koordinator. Kepada polisi mereka mengaku motif pelaku menghadang bus hanya untuk bergaya. Ini bisa mengamankan 4 tersangka yang melakukan kegiatan kumpul-kumpul di malam tersebut dan beberapa orang diantaranya yang melakukan pemukulan ya terhadap bis yang sedang melintas. Motifnya iseng, ya motifnya iseng, gaya-gayaan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk balok kayu yang digunakan untuk merusak bodi bus. Pelaku dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 2 tahun karena melakukan pengerusakan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan sejumlah pohon di berbagai titik di Kota Bogor tumbang pada Senin sore. Akibatnya 8 kendaraan terparkir tertimpa pohon. Ruangan kantin di kantor Balai Penelitian Teknologi Karet juga mengalami kerusakan. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Bogor menyebabkan sejumlah pohon tumbang di 5 titik. Salah satunya di Jalan Salak. Di tempat ini sebuah pohon bunut setinggi 30 meter dan berdiameter 2 meter roboh menutup seruas jalan raya. Selain itu sebuah sepeda motor milik karyawan dan ruangan kantin serta rumah penginapan kantor Balai Penelitian Teknologi Karet juga rusak tertimpa pohon tersebut. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Bina Marga. Di kawasan ini 7 mobil yang tengah terparkir di area tersebut juga tertimpa pohon. Akibatnya 2 mobil mengalami rusak parah di bagian bodi. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan permukiman langsung melakukan evakuasi pohon tumbang ini sebelum mengangkat kendaraan dan menormalkan arus lalu lintas. Untuk bangunan kita kantin itu untuk ruang pengunjung hancur itu, atap hancur. Terus ini kebetulan juga ada penginapan ini lantai 2-nya kita lihat sendiri kondisinya parah hancur. Terus ada juga motor satu ketimpa pohon, tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Jadi untuk area yang pohon tumbang ada di beberapa tempat, mulai dari Jalan Salak, Jalan Bina Marga ini, Malabar, juga di kantor pos tadi, itu dan Ciluer. Untuk yang atap terbang, Sukasari dan Baranasian juga. Data lengkapnya nanti menyusul karena saat ini memproses. Imbas dari pohon tumbang tadi ada sekitar 7 mobil yang ketimpa. Petugas kemudian melakukan pendataan dampak dari peristiwa tersebut serta berupaya melakukan pembersihan sisa-sisa pohon tumbang ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Sementara itu diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon sengon tumbang menutup jalan provinsi penghubung Kabupaten Sumedang dengan Malambong, Garut di kawasan Tegal Panjang, Sumedang. Selain merusak atap warung dan memutus kabel listrik ke rumah warga, pohon tumbang juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sebuah pohon sengon tumbang di kawasan Tegal Panjang, Kecamatan Ganeas, Sumedang pada Senin petang. Batang serta ranting pohon yang tumbang menutup badan jalan provinsi penghubung Kabupaten Sumedang dengan Malambong, Garut. Warga setempat berupaya mengevakuasi pohon dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas. Peristiwa itu terjadi saat wilayah Sumedang diguyur hujan deras disertai angin sejak Senin sore. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Namun sebuah warung mengalami kerusakan ringan pada bagian atap serta putusnya kabel listrik ke rumah warga. Kalau ibu waktu kejadian lagi di mana? Tiduran, tadi saya udah sampai dari sawah, dari tiduran. Tahu ada yang apaan sampai berdiri gitu. Nimpa rumah nggak, Mak? Ya? Nimpa rumah nggak? Itu di ujung itu. Bagian apa itu, Mak? Warung atau apa, Mak? Baru. Ada yang rusak, Mak? Atapnya. Atapnya. Ya sekitar setengah tujuan pas hujan gede aja tadi. Terus yang tumbang ini apa nih, Pak? Pohon ini lantoro. Lantoro. Sampai putus itu kabel PLN yang ke rumah itu. Putus ya. Petugas BPBD Sumedang langsung melakukan penanganan pohon tumbang yang menutup jalan dengan memotong pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Kami tim Pusdal BPBD alhamdulillah sudah berhasil mengevakuasi pohon tumbang yang menutup seluruh ruas jalan dari arah Wado ke Sumedang ataupun sebaliknya. Upaya yang kita laksanakan berkoordinasi dengan pihak TNI Polri, ya Kapolsek Ganeas ya, yang kebetulan alhamdulillah untuk penanganan penebangan pohon dapat dilaksanakan dengan lancar dengan cara buka tutup jalan. Arus lalu lintas kembali normal sekitar 1 jam kemudian setelah petugas berhasil menyingkirkan pohon dari badan jalan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah mobil sedan yang sedang dikendarai pemiliknya tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Setelah berhenti pinggir jalan, api langsung membakar habis seluruh badan mobil. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Mobil sedan yang dikemudikan Indra Nur Hasan, warga Banjarsari, Pangandaran ini ludes terbakar di pinggir jalan Kalipuncang, Pangandaran. Api yang berkobar membumbung tinggi menyulitkan pemadaman. Meski sempat dibantu dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR, namun api tidak berhasil dipadamkan sehingga membakar seluruh badan mobil. Beberapa saat kemudian datang mobil pemadam kebakaran yang langsung memadamkan api dan melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa karena pengemudi sempat keluar dari mobil setelah melihat asap dari kap mesin. Diduga api muncul akibat korsleting listrik saat dikendarai korban. Asap ya ke dalam mobil, pas keluar apinya udah besar. Udah besar. Itu ada percikan dulu seperti apa? Nggak kelihatan, soalnya di depan sih. Oh, di depan. Ada langsung ada asap ke dalam. Oh, ada asap ke dalam. Dari depan itu? Iya, dari depan ke mesin. Di mobil ada berapa orang? Berapa penumpang? Satu. Saya Ada. Untuk sementara mungkin kami karena dapat kabar dari warga masyarakat sekitar datang ke TKP berupaya untuk melakukan pemadaman. Tapi terus terang aja kami tidak mampu untuk memadamkan itu karena apinya cukup besar. Akhirnya kami mengundang pemadam kebakaran dari Kabupaten Pangandaran dan sekarang sudah padam setelah pemadam kebakaran itu datang di lokasi. Sebuah truk pengangkut hewan kurban gagal menanjak dan terprosok ke dalam jurang sedalam 15 meter di Jalan Alternatif Teno Ayu, Kabupaten Sukabumi pada Senin siang. Lantas, bagaimana nasib kurban tersebut? Berikut laporannya. Kecelakaan lalu lintas menimpa truk bermuatan hewan kurban. Peristiwa berawal saat truk tersebut diduga tidak kuat menanjak sehingga terprosok ke jurang.
Sang sopir bernama Agung, warga Cakung Barat, Jakarta Timur bermaksud mengantarkan hewan kurban ke wilayah Sukabumi. Truk melaju dari arah Cicurug menuju Tenjo Ayu dengan membawa muatan kambing sebanyak 65 ekor. Di tempat kejadian saat melintasi jalan lurus dan menanjak, kendaraan tidak kuat menanjak. Akibatnya kendaraan berjalan mundur dan akhirnya terperosok ke dalam jurang sedalam 15 meter. Tanjakan ini cukup curam ya, sehingga beberapa kali kejadian ada mobil yang memang kondisinya tidak kuat menanjak di jalan alternatif ini. Nah, untuk itu kepada supir yang memang katanya sering lewat sini, tapi karena kondisi tanjakan yang memang cukup rawan, sehingga untuk supir dimohon untuk hati-hati. Kecelakaan lalu lintas ini awal mulanya kendaraan engkel melaju dari arah Bogor menuju Parung Kuda melalui jalan alternatif Tenjo Ayu. Diduga kendaraan tersebut tidak kuat menanjak, mengakibatkan kendaraan tersebut mundur kembali, kemudian terperosok ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Namun 2 ekor kambing kurban mati akibat tergencet badan kendaraan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.